Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Risma Syarani pada channel YouTube saya, yaitu Risma Syarani. Kali ini saya akan membahas untuk mata kuliah saya, yaitu tentang fikih jinayah yang diajari oleh Bapak dosen Miskari. Pada kali ini saya akan membahas apa itu fikih jinayah. Menurut saya, fikih jinayah ialah kajian ilmu yang berbicara tentang kriminalitas. Dalam istilah yang lebih populer, fikih jinayah disebut hukum pidana. Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi tindak pidana seperti qisas, hudud, dan ta'zir. Istilah yang lebih populer, fikih jinayah disebut dengan hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi tindak pidana seperti qisas, yang seperti yang saya paparkan yang tadi. Oke, kita lanjut lagi tentang, yaitu yang tadi telah saya sampaikan tentang definisi dari fikih jinayah. Setelah ini saya akan memaparkan tentang sumber-sumber hukum pidana. Satu, yaitu sumber hukum pidana itu ada sumber pokok yang meliputi seperti pertama, yaitu adanya Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam pengertian lain, Al-Quran juga merupakan sumber utama dari segala hal dalam agama Islam, termasuk sistem hukum Islam, seperti sistem hukum isi dari Al-Quran secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama berbicara tentang kaidah, akidah atau keimanan, kedua tentang akhlak, ketiga tentang teladan kisah-kisah terdahulu, yang kelima yaitu berbicara tentang perbuatan atau perkataan mukallaf fikih. Kedua yaitu sumber pokok dari hukum pidana Islam itu yaitu berisi tentang hadis. Sumber pokok dari hukum jinayah itu adanya hadis. Hadis atau sumber hukum sunnah memiliki pengertian berbeda. Hadis sendiri memiliki makna arti kabar, kejadian sesuatu yang baru, perkataan, hikayat atau cerita. Makna sunnah sendiri berasal dari kata sama, yaitu yasunnu sunatan, yang berarti jalan yang seiringi dilalui. Seperti ada istiadat, kebiasaan, tradisi, konsep. Dari arti sunnah ini sesuatu yang sering dikerjakan. Ulama menggunakan kata sunnah sebagai sumber hukum Islam karena pengertiannya yang lebih umum saja daripada pengertian hadis. Hadis ini merupakan sumber kedua bagi hukum Islam, dan hukum-hukum yang dibawa oleh hadis 3 yaitu sebagai penjelas terhadap hukum yang dibawa oleh Al-Quran, sebagai penguat hukum yang dimuat dalam Al-Quran, sebagai pembawa hukum baru yang tidak disinggung dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu adanya sumber hukum sekunder, sumber hukum jinayah yang sekunder, yang berisi tentang yang pertama yaitu ijma'. Ijma' sebagai dasar dalam penerapan hukum fikih bukan berdiri sendiri tetapi tetap berpedoman dalam menuju kepada petunjuk-petunjuk Al-Quran dan hadis. Sebagai ijma' merupakan suatu kesepakatan para mujtahid terhadap suatu permasalahan dalam rangka menetapkan hukumnya. Ketika terjadinya sesuatu peristiwa yang memerlukan pemecahan hukum setelah Rasulullah SAW wafat, dan pemecahan masalah tersebut tidak ditemukan secara jelas dan tegas di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka mujtahid berusaha untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara mengumpulkan para mujtahid untuk berpendapat guna memecahkan masalah. Hal itu disebut juga dengan ijma'. Yang kedua yaitu tentang qiyas. Hukum sekunder jinayah yang kedua yaitu qiyas. Qiyas ini merupakan penggunaan ra'yu, akal untuk menggali hukum syara di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak dijabarkan secara terperinci. Pada dasarnya ada dua macam penggunaan ra'yu, yaitu merujuk kepada nas dan tidak merujuk pada nas.
Kias mempunyai makna mengukur, membandingkan atau mempersamakan. Dalam Al-Mu'jam Al-Wasit disebut dengan bahwa kias berarti mengembalikan sesuatu dengan bandingnya, atau maksudnya yaitu mengukur. Hukum sekunder jinayah yang ketiga yaitu tentang maslaha mursalah. Maslaha mursalah ini merupakan salah satu metode cara dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah yang ketetapannya tidak disebutkan. Contohnya, kewajiban meninggalkan khamar diwajibkan untuk memelihara jiwa, untuk mempertahankan hidupnya. Begitu juga mengkisos orang yang berbuat pidana. Yang keempat, hukum pidana. Yang keempat, sumber hukum pidana sekunder itu yaitu istishan, berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Jadi singkatnya, istishan itu tidak tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya, disebabkan karena ada satu dalil syara yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Jadi di sini tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada satu dalil syara yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Berarti di sini dapat dikatakan bahwa untuk istishan ini, jika ada hukum yang satu yang membenarkan yang bersumber dari dalil syara, maka hukum yang satunya akan ditinggalkan. Yang kelima, sumber hukum sekunder yaitu adanya istishab. Secara bahasa, istishab ini yaitu menemani, menyertai. Sedangkan secara istilah, Imam As-Subki mendefinisikan bahwa istishan itu yaitu sebagai menetapkan hukum atas masalah hukum yang kedua berdasarkan hukum yang pertama, karena tidak ditemukan dalil yang mengubahnya. Berarti di sini menetapkan hukum atas masalah hukum yang kedua berdasarkan hukum yang pertama, karena tidak ditemukannya dalil yang mengubahnya. Yang keenam, hukum sekunder. Sumber hukum yang sekunder jinayah yaitu adanya syaduz zariyah. Yang ketujuh, adanya urf atau adat istiadat atau kebiasaan. Yang kedelapan, adanya qaul as-sabab. Qaul yang berarti berkata atau berpendapat. Jadi sumber hukum jinayah yang dari qaul as-sahabah yaitu perkataan atau pendapat para sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang kesembilan itu adanya sumber hukum jinayah yaitu syar'u man qablana, yang artinya hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat-umat terdahulu. Telah selesai dari pembahasan untuk sumber-sumber hukum jinayah. Ini adanya asas-asas umum dalam hukum jinayah, fikih jinayah. Yang pertama yaitu adanya asas legalitas. Asas legalitas dalam Islam itu bukan berdasarkan pada akal manusia, tetapi dari ketentuan Tuhan. Sedangkan asas legalitas secara jelas dianut dalam hukum Islam. Terbukti adanya beberapa ayat yang menunjukkan asas legalitas tersebut. Allah tidak akan menjatuhkan hukuman pada manusia dan tidak akan meminta pertanggungjawaban manusia sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan dari Rasulnya. Yaitu adanya asas yang kedua, asas tidak berlaku surut. Maksud dari asas yang tidak berlaku surut di sini ialah asas ini melarang berlakunya hukum pidana ke belakang. Jadi hukum pidana untuk asas ini dilarangnya untuk melakukan hukum pidana yang ke belakang, yang terdahulu, atau kepada perbuatan yang belum ada aturannya. Mungkin dari asas ini untuk aturan-aturan yang terdahulu, yang belum ada aturannya, yang belum ditentukan, yang belum pasti, itu tidak berlaku untuk sekarang. Mungkin untuk asas yang ketiga yaitu adanya asas praduga tak bersalah. Artinya yaitu asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan sesuatu kejahatannya
harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu. Itu kemungkinan pembahasan tentang asas-asas dari hukum jinayah. Yang ketiga, untuk pembahasan selanjutnya yaitu adanya hukuman. Yang pertama yaitu adanya hukuman punishment atau hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali di kemudian hari. Bisa jadi untuk hukuman tersebut yang bertindakan untuk adanya unsur kejeraan. Yang kedua itu adanya tujuan hukum itu ya seperti mencegah, mengoreksi dan memberikan kesadaran bagi para pelaku agar memahami apa dari kesalahan tersebut, apa yang telah diperbuatnya. Yang ketiga, macam-macaman hukum. Yang pertama yaitu adanya hukum preventif, yaitu hukum yang dilakukan dengan maksud agar tidak atau jangan terjadi pelanggaran. Mungkin hukum ini bermaksud untuk mencegah jangan sampai terjadi atau terulang kembali. Yang kedua yaitu adanya hukum referensif, yaitu hukuman yang dilakukan oleh karena adanya pelanggaran, oleh adanya dosa yang diperbuat. Jadi hukuman ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kesalahan. Mungkin bisa jadi untuk efek jera juga. Untuk selanjutnya, telah selesai dari pemaparan yang tadi. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan tentang apa itu ruang lingkup jarima. Yang kita tahu bahwa jarima berasal dari bahasa Arab yang berarti jaramah. Kemudian bentuk masdarnya yaitu jaramatan, yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pengertian jarima tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana atau peristiwa pidana, delik, dalam hukum pidana positif. Perbedaannya hanyalah bahwa hukum positif mengklasifikasikan antara kejahatan dan pelanggaran melihat berat dan ringannya hukuman. Sedangkan syariat Islam tidak membedakannya. Semuanya disebut dengan jarimah atau jinayat yang mengingat sifat pidananya. Pelakunya dinamakan dengan jarim, dan ada yang dikenai perbuatan itu adalah mujarram alaih. Bentuk pembagian jarimah ini yang pertama adanya jarimah hudud. Jarimah hudud yaitu adalah tindakan pidana yang diancam hukuman had, yakni hukum yang telah ditentukan macam dan jumlah beratnya, yang sanksinya yang diatur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan jarimah hudud ini adalah tindak pidana atau ancaman hukum pidana yang telah ditetapkan oleh kepada sang khalik. Seperti perbuatan zina, itu kan sudah ada ditentukan dalam Al-Quran, adanya larangan untuk berzina, adanya larangan untuk menuduh orang berbuat zina atau khazab, adanya dilarangnya untuk berminum minuman khamar. Itu sudah diterangkan dalam Al-Quran. Untuk yang kedua itu adanya jarima kisos. Jarima kisos ini atau yang disebut juga dengan diat adalah jarima yang diancam dengan hukuman kisos atau diat. Baik kisos maupun diat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara. Perbedaannya dengan hukum had adalah bahwa had merupakan hak dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kisos atau diat ini adalah hak manusia, individu. Dalam arti korban dan keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku jika keluarga korban memberikan ampunan. Jika tidak, maka ya tidak. Baik kisos maupun diat ini adalah hukuman yang telah ditentukan batasnya dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi. Jadi untuk jarima kisos ini itu tergantung kepada
keluarga korban. Jika keluarga korban ingin memaafkan, maka untuk jarimanya atau ancamannya, maka itu bisa digantikan dengan kisos atau diat. Jarima takzir. Menurut bahasa, takzir merupakan bentuk masdar dari kata azzara yang berarti menolak atau mencegah kejahatan. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dalam pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam had atau dalam had, kifaran maupun kisosnya. Takzir ini adalah hukuman atas tindakan pidana, pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, takzir ini sejalan dengan hukuman had, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama. Unsur-unsur dari jarima ini yaitu adanya unsur umum, yaitu unsur yang ada pada setiap jenis jarima yang terdiri dari A, yaitu al-ruknal syar'i, yang sesuatu sudah ada aturannya. Disebut juga dengan unsur formil yang sudah ada aturannya, yaitu nas yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya. Dalam unsur ini terdapat 5 masalah pokok, yaitu pertama, yaitu adanya asas legalitas dalam hukum pidana Islam, sumber-sumber aturan pidana Islam, masa berlakunya aturan-aturan pidana Islam, lingkungan berlakunya pidana Islam, asas pelaku atau terhadap siapa berlakunya aturan-aturan pidana Islam. Yang B, yaitu adanya aruk al-madi, yakni terdapat suatu perbuatan yang dianggap melarang syara', disebut juga dengan unsur material, yakni adanya tingkah laku yang membentuk jarima, baik perbuatan nyata maupun sikap tindak perbuatan negatif yang bersifat melawan hukum. Unsur material ini mencakup antara lain yaitu 1. Jarima yang belum selesai atau percobaan, jadi ancaman jarima atau tindak pidana yang belum selesai atau masa pencobaan. Yang kedua yaitu turut serta melakukan jarima. Kemungkinan ini suatu tindakan pidana yang dilakukan secara berkelompok atau beranggota, saling mengikuti satu sama lain. C, yaitu aruk al-adabi, yakni adanya pelaku yang telah melakukan perbuatan yang dilarang syara'. Disebut juga unsur moral, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarima yang diperbuatnya. Pembahasan mengenai unsur pertanggungjawaban berkisar 2 masalah pokok. 1. Pertanggungjawaban pidana. 2. Hapusnya pertanggungjawaban pidana. Suatu perbuatan atau jarima dapat dihukum apabila suatu memenuhi ketiga unsur tersebut. Unsur jarima khusus adalah unsur-unsur yang terdapat pada jarima namun tidak terdapat pada jarima lainnya. Ruang lingkup jarima ini yaitu yang pertama adanya jarima hudud. Bentuk-bentuk dari jarima hudud ini, untuk jarima hudud ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Jarima hudud ini yang berdasarkan jarima yang diancam dengan hukuman had atau yang langsung dari sang khalik. Bentuk-bentuk jarima hudud ini seperti zina dalam surah Al-Isra ayat 32, qazab yaitu melempar, sariqah mencuri, adanya hiraba yaitu merampok, pemberontakan dan semacamnya, adanya murtad, dan itu adalah bentuk dari jarima hudud. Jarima kisos ini seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya. Jarima kisos atau diat ini adalah jarima yang diancam dengan hukuman kisos atau diat. Macam-macam dari jarima kisos ini atau diat ini yaitu diat berat, seperti diat berat yaitu mughalazah, dibayar dengan 100 unta yang terdiri dari 30 hikon atau unta betina yang berumur 2 sampai 3 tahun. Adanya
seperti tindakan pidana yang untuk ciri-ciri dari tindakan pidana yang berancaman dengan diat berat atau diat mughalazah, yaitu seperti pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja atau serupa, pembunuhan di bulan haram seperti Zulaikha, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Pembunuhan di kota haram seperti Mekah. Adanya yang B itu adanya diat ringan. Diat ringan yaitu pembunuhan yang tersalah. Diat ringan ini contohnya seperti 100 ekor unta dibayar dengan 100 ekor unta. Diat ringan ini dalam bahasanya yaitu mukhafafah. Contohnya yaitu dibayar dengan 100 ekor unta yang terdiri dari 20 hikon, 20 jaz'ah, 20 ekor bintu labun, 20 ekor ibnu labun, dan 20 ekor bintu makot. Contoh dari tindakan pidana ini seperti pembunuhan yang tersalah, pembunuhan karena kesalahan obat bagi dokter. Pembagian dari jarima kisos ini seperti pembunuhan disengaja, adanya pembunuhan disengaja, pembunuhan semi sengaja, adanya pembunuhan tidak sengaja, dan penganiayaan disengaja, penganiayaan tidak disengaja, dan semacamnya. Alat-alat yang digunakan dalam pembunuhan dan pelukaan atau penganiayaan atau semacamnya, yaitu seperti alat yang pada umumnya secara tabiatnya dapat digunakan untuk membunuh seperti pedang, tombak, dan sebagainya. Alat yang kadang-kadang dipakai untuk membunuh sehingga tidak jarang menimbulkan kematian seperti tongkat dan cambuk. Biarpun tidak membunuh, tapi itu juga menyakitkan. Itu sama juga dengan penganiayaan atau pelukaan yang menimbulkan memar atau semacamnya. Alat yang tabiatnya yang jarang mengakibatkan kematian seperti memakai tangan kosong, seperti meninju, itu juga sakit. Itu seperti juga dengan penganiayaan. Pembuktian dalam pembunuhan pelukaan. Alat bukti qasamah. Qasamah adalah sumpah diulang-ulang di dalam dakwaan pembunuhan. Alat bukti kesaksian. Kesaksian dalam hukum asyara perdata Islam dikenal dengan sebutan asyhada. Menurut bahasa artinya pertama pernyataan atau pemberitaan yang asli, kedua ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dari penyaksian langsung, ketiga mengetahui secara pasti, yang ketiga yaitu adanya alat bukti pengakuan. Ruang lingkup yang meliputi diat, kemungkinan itu tidak saya jelaskan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya sama-sama juga belajar, dan bagi yang menonton juga sama-sama belajar. Mohon maaf atas kesalahan atau kurangnya ilmu dari saya. Mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.